kita akan lihat bagaimanakah di Miramar yang kedua ini clash yang terjadi antar para tim-tim besar. Yang dimana kalau kita ingat Miramar tadi, pertama adalah pergerakan dari bagian kanan atas ya kalau gue nggak salah tadi ya, ke arah bagian kiri bawah. Nah, jauh ke LL, jauh ke Puerto, jauh ke Impala. Apakah Miramar yang sekarang akan sama atau justru ada pattern lain dari jalur pesawat yang akan dilalui? So, tanpa basa-basi lagi, pesawat akan segera mengudara untuk game yang keempat. Jangan lupa drop the like lagi buat 10.000 like dulu, ladies and gentlemen. Masa kita nggak bisa 10.000 like? 10.000 like dulu. Kemudian dukung tim Indonesia juga. Kita masuk ke game yang keempat. Tapi, kok nggak ada prediksi ya? Oh iya ya? Oh. Aduh, ini padahal harusnya prediksi Windy sih bener ya seharusnya nih di Miramar, tapi kayak ya udah nanti Gue tahu banget nih, Windy pasti game tadi udah yes Infinity nih, Infinity Chicken nih, gue udah tahu banget tuh, ya kan? Dalam hati ya betul kayak, aduh tapi ini For Miracle 5 juga luar biasa kerennya ya, jadi kayak aduh nyaris nih 1-0 tapi ya udahlah, tapi emang keren sih For MV. Tapi di dia untuk game kita yang keempat, kita lihat, kita pantau-pantau untuk flight-nya nggak jauh berbeda ya sama yang sebelumnya. Kak Doge ternyata betul, tapi dia agak menjorok nggak tuh, agak condong ke kiri sekarang ya. Jadi Los Leones-nya bisa, Puerto-nya bisa, Impalanya bisa. Justru sekarang La Cobre buat 21 NFT jauh banget, El Pozo jauh banget, Mountain Wevo buat BTR jauh banget. Jadi agak ke kiri sekarang, walaupun awalnya agak mirip, ada di sekitaran bagian Torre dan juga Campo Militar. Sebagaimana tadi gua bahas ke Luwin, di sekitaran Campo Militar adalah tempat drop dari Morph GPX yang ngebuat mereka apakah akan jauh dari zona atau tidak, karena biasanya zona jarang sekali menuju ke arah bagian Tierra Bronca, Torre, dan Campo Militar. Setuju, jarang banget ngambil ke area-area utara. Bahkan bisa dikatakan utara aja jarang, apalagi area-area pojok kayak Torre, kayak Campo Militar. Tapi kita juga bisa melihat untuk overall rankingsnya di bagian sebelah kiri kita dipimpin juga oleh tim For Miracle 5. Tapi zonanya ternyata Kak Doge aduh terjawab kan, emang nggak bisa gitu dibantahkan untuk zona-zona seperti ini. Ternyata kalau tadi kita mention itu jarang banget ngambil area-area utara, dikasih langsung utaranya di senternya La Cobreria. Ini nih ya, biasanya kalau nggak menuju ke arah selatannya Oasis atau kirinya La Cobreria, biasanya zonanya ke arah situ tuh. Kalau nggak selatannya Oasis, kirinya La Cobreria. Tapi kita lihat nanti, karena T2K, tim yang nggak bosan-bosan untuk perang, untuk mengambil tempat yang mereka inginkan sebagai drop zone, tapi mereka berhasil numbangin Duzi karena Duzinya pakai Winchester yang tidak ada United, tumbang sama AKM yang dimiliki oleh T2K, Windy. Yes, betul, AKM-nya begitu sakit ya, begitu menyakitkan. Tapi RRQ kita pantau juga, mereka juga sedang fight di area yang berbeda lagi, di area yang berlawanan juga dari tim Scarlet Gaming. Tapi kita masih belum bisa memantau karena so far untuk dari kamera angle view-nya kita masih fokus untuk melihat movement dari tim T2K. Dari tim Aura pun nampaknya juga sama, mereka juga sedang fight saat ini Kak Doge. Banyak banget memang tim Indonesia yang udah mulai fight di early-nya. Ini nggak jauh berbeda sama Miramar yang sebelumnya juga. Betul, berarti Minas Gerais, San Martin ya, tempat Aura dan juga Stalwart akan melakukan fight juga masih pecah gitu. Tapi gue kurang suka sih kalau fight di bagian Minas Gerais karena terlalu banyak titik-titik yang harus diantisipasi. Kemudian juga itu akan membuat tim-tim yang berlaga, dalam konteks ini T2K dan Vampire, akan terlalu hati-hati, yang ngebuat fight-nya bisa cukup lama, kecuali salah satu diantaranya, dan mungkin menurut gue adalah Vampire, akan tarik mundur. Tapi lihat, Aura tidak 1, 2 didapatkan dari Stalwart. Ini bisa menjadi sebuah balasan, karena di game sebelumnya kalau kita ingat, Stalwart yang memenangkan fight atas Aura di San Martin. Dan kita lihat Ops di bagian atas, dari bagian minicamp kita menggunakan M4 tanpa adanya sight sama sekali. Aura akan coba maju melakukan push ke arah Near Z dan juga satu player Stalwart lain, dan Near Z pun tumbang dengan nade yang dilemparkan oleh Snappy yang bukan percetakan tentunya. Itu dia, tapi coba mencetak gol, pastinya coba untuk mencetak angka-angka lagi. Tapi ternyata lihat juga dari tim Aura kali ini, Snappy mencetak 2 poin untuk tim Aura, dapetin 2 poin eliminasi. Ini menjadi awal yang baik lagi buat tim Aura. Dan so far di bagian area high ground sana masih terpantau juga ada player dari tim Stalwart, tapi dia juga hanya memegang win aja Kak Doge dari bagian area atas. Memang minim lootingan banget buat tim Stalwart ya, so far kita pantau dari masing-masing individual weapon dari masing-masing playernya.
Kejar, 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 kejar. Wih, lihat Ambone berpindah kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Tapi lihat Monster Truck mengejar karena bagian top. Top udah mulai low HP juga. Turun, 2 player dari Aura. Hack for You dari bagian jauh mencoba untuk melakukan backup. Tapi Snappy dan Ambone sepertinya akan menjadi 2 ujung tombak yang berbahaya. Menuju ke arah bagian top. Top masih belum terdeteksi. Tapi aduh, DRS apa ya? DRS ini akan menjadi pengganggu yang cukup berbahaya kalau Aura terus menuju ke arah bagian dari Stalwart. Kalau memang tadi Aura menyerang ada tim lain, dari Aura pasti akan mundur kembali ke San Martin, kembali melakukan lootingan dan memantapkan apa yang mereka butuhkan di game kali ini. Semakin mantap juga nampaknya posisi pelemparan granat dari seorang JT2K mengincar, tapi tadi pun tepat nampaknya sebelum dilontarkan granat, Tony K udah mulai make play menggunakan DBS Gamingnya, mendapatkan 1 knockdown juga yang begitu berarti ke tim Tutsuke. Area bagian bawah lograndnya pun udah mulai terpincangkan kembali, udah mulai lengah juga, dan bahkan 3 player melawan 3 player lainnya juga antara Vampire versus T2K. Yap, ini sebuah kerugian bagi tim T2K ketika mereka tadi udah memantapkan diri untuk melakukan agresivitas ke arah bagian Vampire. 1 didapatkan di awal, justru seorang Jane tadi ya gagal untuk melontarkan nade-nya. Terlalu lama melakukan cook, dan Tony K memang secara mikro, secara refleks dia untuk close combat begitu kuat bisa kita katakan. Tapi Stone dan Tony K, 2 player yang bertahan di bagian high ground. Ada Rick dan juga Suyoji, di mana Rick tadi cukup menyulitkan Morg GPX di game sebelumnya. Sementara kita lihat dari Suyoji kali ini masih berdansa di dalam sebuah compound. Smoke udah dikeluarkan, tapi dia nggak punya vest, nggak punya helmet, nggak punya first aid. Jadi kena 1 peluru aja akan inflicting damage yang besar ke arah player ini, Windy. Iya, betul, dan kita masih menunggu juga untuk persiapan dari masing-masing playernya lagi. Kira-kira decision seperti apa yang nantinya akan mereka coba putuskan, tapi ternyata untuk satu bagian angle-nya tidak terjaga. Dari seorang Rick bisa menusuk masuk ke dalam bagian backline dari tim Vampire. Dapetin satu knockdown-nya ke seorang Stone, tinggal 2 pilar terakhir dari tim Vampire yang masih ingin coba survive lagi, tapi pressuring fire juga nampaknya tidak henti-hentinya, terus dipress dari tadi oleh tim T2K. Ya, ini benar-benar sebuah kesempatan yang ngebuat sebenarnya tarik ulur sih. Vampire menurut gua lebih matang secara lootingan, tapi T2K secara mentality mereka udah mulai melakukan push demi push yang begitu kuat. Bahkan 2 udah didapatkan sebagaimana Windu udah ungkapkan tadi. Tapi lagi-lagi Vampire dengan lebih matangnya looting mereka dan punya kompon yang nggak bisa mudah untuk dipenetrate oleh tim T2K, ngebuat mereka sekarang bisa melakukan defensif lebih kuat. Bahkan lihat Tony King inflicting damage yang besar lagi, yang menjadi bahaya kalau Vampire nggak aware satu pergerakan dari seorang MPL di bagian bawah. MPL berhasil touchdown ke sekitaran Vampire, menurut gua Vampire bisa kalah oleh tim T2K. Kayak istilahnya di skakmat juga ya posisinya ya oleh Betul. tim T2K. Dan kita juga masih fokus untuk pergerakan lainnya datang. Ini dia dari player Dimension sama Kadoges dari awal juga. Ini kalau sampai nggak terjaga, sampai nggak terdeteksi, akan sulit untuk dihandle habis-habisan oleh tim Vampire. Tapi untuk tembakannya pasti menunggu informasi juga. Didapatkan satu player kah? Didapatkan 1 player dari seorang MPL. Jangan bisa masuk lagi. Pressure juga dapat diberikan menggunakan AKM gamingnya. Kali ini pakai rata sudah dipulangkan seluruh anggota player tim Vampire oleh tim T2K. Memang Crossfire akan sangat sulit untuk diatasi, apalagi kalau kita berbicara early game, teman-teman. Kita belum matang secara vest, helmet, lootingan, kemudian juga mungkin scope kita juga nggak bagus, weapon of choice-nya juga sangat minim, dan benar MPL datang dari bagian bawah. Udah Vampire yang tadi gagal untuk melakukan awareness akhirnya rata, dan T2K 4 eliminasi didapatkan great start. Tapi ingat, Minas ini nggak bakal ngasih mereka loot banyak, dan mereka ada di bagian atas. Waktu akan segera bergerak, mereka butuh vehicle, mereka butuh untuk repositioning, dan gua rasa T2K akan menjadi salah satu tim yang miskin di game kali ini, karena mereka nggak bakal bisa melengkapi loot mereka secara sempurna. Apalagi kalau orang-orang Pekado mendekat, orang-orang Impala mendekat, orang-orang let's say Graveyard mendekat, udah Minas ke lockdown, nggak bisa gerak kemana-mana. Tapi let's see lah, apakah bisa untuk T2K keluar dari kondisi tersebut, atau sesuai dengan apa yang gue prediksikan. Itu berarti 360 derajat memang harus menjadi konflik sendiri buat tim T2K. Mereka nggak bisa leluasa langsung masuk ke dalam area zonanya. Mereka pun harus fight kalau misalkan memang di area sekitar mereka itu banyak banget tim, dan terpantau sejauh ini kita bisa melihat dengan secara detailnya. Ada tim A1 juga tepat di depan mata dari tim T2K. Untuk mereka bisa masuk pun nampaknya juga ada tim Bigatron terpantau dari bagian sebelah kiri dari anggota-anggota playernya, dan dari area kejauhan sananya kita pantau juga pergerakan lagi, ada tembakan-tembakan yang pun nampaknya sudah mulai dibuka juga dari tim DRX. Bener kan Win? Kalau nggak zonanya ke bawah Oasis, ke bawah La Cobreria, ini udah repetitif banget udah, dan itu terbukti tim-tim langsung cepat ke arah bagian tengah, langsung ngambil titik-titik yang mereka butuhkan. Yang nanti gue khawatirkan adalah
tim-tim yang lambat masuk ini bisa terjebak di beberapa kayak cekungan-cekungan lower ground loh. Ini mereka bisa ditembaki dari bagian high ground, dan salah satu high ground yang tadi udah diambil, gua lihat di sekitaran kiri San Martin, tapi gue lupa timnya. Kita berpindah dulu lah ke San Martin, di mana Aura pintar tadi, berarti dia tarik mundur, nggak mau kena dari DRS, ngelengkapin lootingan, tapi Agon ini kayak nggak permisi, langsung masuk begitu saja dan masuk ke kompon-kompon sentral loh yang ada di San Martin, dan untungnya nggak ada lawan di sana. Kalau Aura HBD bisa aja, tapi Aura tadi kan mungkin terhambat karena harus dari player-player dari Stalwart Esports sendiri. Ya betul, sedikit tertahan tadi memang ya untuk pergerakan dari tim Aura, dan sekarang yang lebih tertahan lagi, yang lebih terkena pressure lagi itu dari seorang top ZZZ. Itu yang dia tinggal sendirian aja untuk pilar terakhirnya, gak banyak pergerakan, gak banyak movement juga, bahkan untuk bisa nge-fight back lagi juga akan sulit menghadapi 4 player sekaligus dari tim Agon XI8 ataupun dari tim Aura ataupun dari tim-tim lawannya dia yang masih coba untuk bisa berkontes kembali. Tapi so far 1, 2, 3, 4 tim masih tertahan di bagian area blue zone ya, dari tim RRQ, Bigetron, dari tim IHC dan juga T2K. T2K memang tadi masih tryhard banget sih, dia fightnya cukup lama dengan tim lawannya, mereka juga harus terobos masuk. Dan untuk entry point-nya sendiri pun udah rame banget Kak seharusnya sekarang. Betul, tapi ya semenjak Aura kehilangan Jaden ya, dimana Jaden udah pensiun tentunya, gue nggak lihat lagi gameplay mereka yang cepat dari San Martin menuju ke arah bagian kiri ke bukit-bukit yang biasanya bisa diambil oleh dikatakan cicak tar gitu ya, entah itu menggunakan sebuah truk atau menggunakan bagi gitu, karena biasanya Aura melakukan hal yang demikian. Jadi mereka kayak agresivitasnya agak toning down menurut gue sekarang, tapi ya gue harap bisa melakukan hal yang demikian karena tadi tertahan oleh Stalwart, jadi mereka nggak bisa cepat gitu ke arah bagian kiri. Karena menurut gue sekarang tim yang diuntungkan adalah yang mengambil bukit-bukit tersebut, yang dimana harusnya Alter Ego bisa cepat juga, walaupun sekarang El Pozo-nya ditahan sama tim kuat yaitu 4MV. Sementara berbicara pertahanan, 21 NFT digempur kali ini oleh tim Skylight Gaming, di mana Novir yang tadi menjadi MVP mengempur mereka begitu kuat, dan dari Alter Ego sepertinya tidak melakukan awareness secara tinggi dan akhirnya tertumbangkan oleh satu player 4MV, di mana Okta sendirian kali ini mencoba untuk melakukan balasan tapi tertembak dari bagian belakang. Benar-benar sebuah kesulitan karena 4MV lihat gerakan mereka, penempatan player mereka itu benar-benar di luar nalar. Wow. Ini gak ngerti sih, mereka benar pintar banget untuk dari segi gameplaynya, untuk pushnya, untuk defense juga semua terkalkulasi dengan sangat amat mendetail untuk tim 4MV. Dan bahkan nampaknya sekarang Fnatic menjadi target selanjutnya untuk seorang Apex 922. Fnatic akan berpindah lagi naik ke bagian area lantai 2-nya, naik ke lantai 3-nya juga. Tapi ternyata ini dia yang Kadogi tiba-tiba. Apa ya ini 4MV, tiba-tiba satu playernya udah nunggu di lantai yang ketiga yang sedang dinaiki oleh seorang Fnatic, dipancing ternyata di bait dari lantai satunya, tiba-tiba udah ada yang nungguin di lantai 3-nya Kadogi. Itu Fnatic mengetahui ada player di bagian atas, kelihatan banget dari gerakannya. Tapi benar kata Windy, di bait untuk bergerak ke tangga, one way in, dan Fnatic tidak siap untuk melakukan tembakan, sedang yang di atas udah dapat informasi akan Fnatic maju, itu seorang Opa tadi ya, langsung melakukan tembakan. 4MV menurut gua ini benar-benar kalau kita dulu belajar pramuka, satu batang satu tubuh gitu. Benar-benar kuat banget komunikasi mereka. Tapi berbicara kuat, apakah DRS cukup kuat untuk melakukan defensif? Karena ada sebuah push yang benar-benar on point dari IHC ke arah bagian depan. Nate dilempar, Alex apakah menyadari? Ternyata menyadari, maju ke arah bagian belakang. Delta belum sempat mengganti senjata, ternyata sempat akhirnya dipush dua player. Delta menumbangkan dua player dari IHC begitu sempurna dengan M4 close quarter combat. Dari tadi ya gue lihat nih, M4 yang guru yang bisa menembaki petir-petir ini kayaknya kuat banget Win di pagelaran Clash of Giants kali ini. Kayak ada buffnya sendiri ya, itu M4-nya ya, bener-bener sakit banget tembakannya. Bahkan nampaknya dia seorang Delta benar-benar bergerak sebagai seorang alpha untuk tim DRS, ditembak-tembakin lagi menggunakan mini, tapi nampaknya masih bisa lolos, masih bisa menghindari tembakan tajam datang dari seorang Delta. Tapi kamera pun berpindah kembali melihat POV dari seorang Linux ataupun Lynx dari tim PGP yang kali ini mengintai juga untuk area sekitar mereka tanpa Hexas. Kedatangan tamu yang tidak diundang dari tim Mabetex, Wolty coba dilontarin utility, tapi ternyata backup pun datang dengan cukup cepat untuk backup lainnya untuk membackup posisi seorang Hexas. Itu open banget dari Baron, dilempar net dari Hexas tapi belum melakukan sebuah atau mendapatkan knockdown. Wally justru sekarang yang terus melakukan tembakan, mungkin untuk memberikan waktu
Baron untuk maju. Benar, sesuai dengan prediksi gua, Baron akhirnya berhasil untuk masuk ke pertahanan dalam dari tim RRQ. Lempar sebuah molly, lempar sebuah net, udah matang banget Baron terkena damage tapi belum knockdown. Ini berbahaya banget, bahkan Wally pun mencoba untuk masuk dengan DBS tapi kalah on point bosku sama Hexas nih bos. Baron menjadi last man standing, kali ini tidak bisa bergerak sama sekali. Ayo nete bosku, apa nete Hexas? Ayo kita bosku lempar duluan, meletup, dan bosku yang dapat eliminasinya rata Rex pula oleh Rex Regum Keon. Betul, dan bahkan dari Morph, GPX juga sedang fight kali ini. Mereka fight dengan lawan mereka, bahkan dari tim DRS. No, dia mendapatkan pick off juga untuk seorang No Mercy, tapi kamera pun melihat juga pergerakan seorang Boboho yang kali ini coba untuk berduel dengan 2 lawan 1, tapi ternyata sudah dijepit untuk posisinya dari seorang Boboho yang membuat Rocky pun susah untuk memberikan backup dengan jarak yang cukup jauh untuk posisinya seorang Boboho. Dan kali ini IHC sukses menculik kembali satu punggawa pilar tim Morph GPX. Ini sayang banget sumpah, Rocky menurut gue belum back to prime. Kita ingat bagaimana pagelaran PMPL, Red Rocket Rocky, kemudian Victim Rocky begitu kuat. Kali belum keluar tajinya, tapi Invin kali ini biar bertahan 2 player dari tim SG. Lagi-lagi ini tim yang dari tadi nggak gerasak gerusuk, tapi di bagian late game mereka tahu objektif play apa yang butuh dimainkan, dan bukit-bukit tinggi ini yang memang akan menjadi sentral mereka melakukan tembakan ke arah lawan-lawan yang tentu berbeda sudut elevasi ketinggian dengan mereka. Di tempat lain, SG lagi-lagi katakan Scarlet Gaming tidak hanya fokus ke arah satu tim, Aura bahkan ditembaki satu persatu, dan kabar gembira lagi Hexas tidak hanya meratakan satu tim tadi dari tim MBA ya. Kali ini dari A1 pun satu player dipulangkan ke lobby, dan A1 bahkan hanya menyisakan Nightwing sebagai last man standing di daerah Rumah Dewa. Betul, Mabetex ya yang tadi mention sama Kadoge. MBA mah gelar, aduh. Mabetex, yes betul, tapi dari tim PJF sendiri mereka udah masuk ke dalam area zonanya, tapi kalau kita pantau juga sebenarnya ada satu tim lagi juga yang deketan jaraknya dengan tim Persija EVOS di bagian belakang sana, karena mereka akan split 2-2. Dua lainnya itu deketan sama tim Bigetron RV. Yang pertama itu Zuxi dan juga satu player lain itu memang udah terlebih dahulu ngambil area lebih senternya lagi. Sedangkan untuk Miseri dan juga Redfest itu mereka 2 player yang jaraknya dekat dengan tim Bigetron RV. Tapi kenapa Infinity tiba-tiba terpleset jatuh? Adanya full damage yang begitu sakit yang harus diderita oleh player tim Infinity. Kayaknya kalau langsung ke end begitu berarti tadi knockdown dari SG atau berikan damage dari SG, kemudian dia knock ya di atas high ground tersebut. Karena Gotuni sebenarnya kita lihat juga memainkan bagian titik tinggi kayak gini loh untuk mengambil view karena lawan-lawannya. Tapi kita kesampingkan terlebih dahulu dari Gotuni sendiri, karena Redface barusan mendapatkan satu play dari Agon I8 dengan tembakan cukup on point juga, membuat ternyata split dari Persija EVOS masih cukup baik sementara waktu. Walau begitu Zuxi di tempat lain juga di Rumah Dewa kali ini masih melakukan pengamatan, dan still elimination yang knockdown Persija yang dapetin Bigetron Red Villains. Emang ya rivalitas dua tim ini terus berlangsung. Memang Derby Conqueror dibawa sampai ke Clash of Giants. Ini Agon I8 kena dominasi. Dia dijepit sama 2 tim yang memang rivalitasnya tinggi banget, dari tim BJV sama tim Bigetron RV juga, dan bahkan sekarang nampaknya dominasi pun dimiliki oleh tim DRS. DRS kalau nggak salah terakhir dia juga masih ada tepat di area bibir circle-nya, nggak jauh dari tim DRS pun seharusnya lihat ada tim Aura juga yang coba untuk bisa mereka kontes kembali. Ada lemparan utility berupa granat yang kali ini coba dilayangkan juga oleh player mereka, tapi untungnya dari seorang Killer Yete belum gitu on point untuk mendapatkan satu pick off-nya ke tim Aura, tapi terobos langsung menggunakan baginya, 2 player langsung nge-push, sedangkan satu player lainnya coba untuk bisa nge-backup di bagian belakang, tapi dilewatin begitu aja, satu playernya terlindas. Dan sisi lainnya no Aura pun rata dipulangkan oleh semua player tim DRS. Ini bagi man di Clash of Giants menurut gua levelnya high level. Permainan mereka untuk melakukan bait, bahkan terkadang nekat untuk melakukan tabrakan dan membuahkan hasil itu begitu sempurna. Nice try buat Aura. Bigetron Red Villain kali ini lapar, bahkan terbuka banget, ditembaki oleh Opa 922. Hampir untungnya masih bisa untuk menyelamatkan diri sementara waktu, tapi cukup terlihat, cukup terpantau, dan knockdown juga didapatkan. Ini for MV di luar nalar. Ini benar-benar pergerakan mereka dari El Pozo menuju ke arah bukit tertinggi, ngamatin ke arah lawan-lawan. Bahkan tidak hanya Bigetron, Persija pun sekarang mereka pantau, mereka pantekin juga. Redface bahkan tumbang karena for MV di belakang ada, di depan ada, di tengah ada, semua titik untuk masuk ke dalam zona dikuasai oleh tim For Miracle Vibes kali ini. Ini kalau kayak gini terus caranya, ini mereka bisa back to back WWCD sih buat tim 4MV, karena mereka too strong banget untuk dilululantakan, tapi Redface aduh terkena full damage lagi.
dia harus ter-knockdown untuk posisinya saat ini dari tim PJV dan bahkan kayaknya Red Velvet nggak knockdown lagi dari status kita, dia pulang langsung. Betul, karena tadi knockdown-nya di atas Win, kemudian jatuh dari Oh, oke. titik tinggi tersebut. Jadi sangat disayangkan berkata Windy tadi membuat Persija EVOS harus bertahan hanya dengan 3 player, dan yang bahaya kali ini juga adalah datang gempuran dari Skylights Gaming di mana mereka turun gunung akan menghadapi IHC kah? Tapi ternyata sepertinya akan lebih memilih menuju ke arah titik yang ada di bagian kanan. Walaupun begitu ada tembakan ke arah bagian IHC, tetap mereka nggak mau di bagian pinggir zona ini ada contender atau pengganggu lainnya, ada lawan lainnya. Di saat situation first aid untuk masing-masing player, dan di bagian bawah kita lihat ada banyak tim ya udah di bagian bawah sana, dan ternyata IHC bukan nge-heal terlebih dahulu, justru ngamatin DRS, nggak jadi juga nembak, nge-heal juga dilakukan. Agak lain ya player IHC tadi sepertinya. Betul ya, kirain pengen nembak, nggak jadi. Oke, kita dapet tempat aman, kita prodding dulu, kita nge-healing dulu sebelum nantinya itu kita akan fight kembali, karena memang tadi dia sempet ragu-ragu kalau dia misalkan buka tembakan ke Doge udah pasti akan ke sandwich posisinya, semua mata akan memandang ke posisi mereka, tapi kayaknya tanpa dia membuka tembakan pun dari tim daerah Wah. sadar betul ada tim lawan mereka, tapi IHC yang udah mulai make play juga sebuah knockdown ingin di counter lagi oleh tim DRS, tapi killer rate so far kayaknya masih bisa di revive untuk posisinya sendiri, sedangkan dibalaskan ternyata tidak membutuhkan waktu yang lama, satu knockdown pun kembali lagi didapatkan oleh tim DRS. Ya, ini benar-benar sebuah kesulitan tentunya buat tim-tim yang coba untuk turun gunung dari bagian atas pun juga yang di bagian bawah yang belum mempunyai compound atau pertahanan seperti itu, obstacle yang bisa menjadi pertahanan mereka di zona-zona ke-6 sebentar lagi. Tapi ini dia tembakan-tembakan long range sebagaimana yang kita bahas, Miramar tidak akan jauh dari long range. Mini 14 kali 8 begitu sempurna dari Doc 922. Tembakan terus karena musuh-musuh yang coba untuk masuk, dan 4MV lihat tadi masih di luar zona. Sekarang udah nguasain dan bahkan terus kirimin Apex ke kiri, di bagian tengahnya masuk ke arah bagian tengah, di bagian belakangnya tetap menjaga, dan bagian kanan pun juga ada. Jadi istilahnya zona ke-6 bergerak ke arah manapun, 4MV udah punya zona, 4MV udah punya tempat yang ngebuat mereka hampir bisa dipastikan late game pasti survive gitu loh, Win. Wow, ini mereka benar-benar membuktikan smart gameplay banget sih untuk tim 4MV sendiri. Mereka menjaga kemungkinan besar chance mereka untuk masuk ke dalam zona tuh seenggaknya masih ada di antara 4 player yang mereka sama-sama melebar, sama-sama udah mulai spread out juga ke kanan, ke kiri, depan, belakang, dan nampaknya zona yang kali ini didapatkan oleh seorang Doc 922 dari tim 4MV, bahkan juga cukup dekat jarak mereka untuk seorang Opa 922 ataupun dari seorang Choker untuk mereka bisa lebih maju lagi, dan tinggal PR bagaimana cara tim Bigatron RV bisa masuk menembus area defensif dari tim 4MV. Ini end game-nya ya, kayaknya nanti akan terjadi di kiri dari Persija EVOS. Dekat dengan Persija EVOS untuk end game-nya sendiri. Tapi kita lihat itu nanti, karena dari Bigatron Red Villains bersih menumbangkan satu. Bro, wait. Sama, nggak boleh dong juri kan, langsung kan lu ditembakin kan lu. Mau mencuri eliminasi dari Bigatron Red Villain, tertembak dari bagian atas, panik, ada multi, tapi ternyata masih bisa melakukan healing. Namun dari Bigatron Red Villains baru satu dari 4MV, tertumbangkan satu juga. Namun Genfos lagi-lagi satu player yang begitu cekatan dari tadi mengubah alur permainan, baru saja menyelamatkan Yuhaiman dan bisa melakukan sebuah revive. Aduh, ini sama, dan di steal satu eliminasi dari Bigatron Red Villain oleh player dari Skylight Gaming. Udah juga hampir yang kedua kalinya di seorang Genfos bisa mendapatkan player yang kedua kali juga untuk tim 4MV. Terpantau udah cukup low juga seorang Choker 922. Coba untuk tarik mundur lagi, akan coba regrouping lagi nampaknya dengan rekan-rekan teammates dari tim 4MV yang masih tersisa untuk seorang Apex yang tadinya mereka unggul dengan 4 player kali ini. Karena kedatangan tamu dari tim-tim lawan mereka yang gak hanya satu melainkan 2-3 tim, membuat mereka pun harus rontok dengan 2 player yang tersisa. Dan lagi-lagi Mr. Boro-boro pengen coba lompat malah jatuh kepleset. Mr. Boro-boro mau dapat high ground malah jatuh ke bawah ya guys ya. Punya scope, punya weapon, mumpuni, tapi gagal untuk mempertahankan pijakan dia di bagian high ground. Mr. Boro, apakah bisa revive? Karena tadi gue lihat ada sebuah upaya, tapi dari buset dah. Itu through the smoke loh ke arah Yuhaiman. Memberikan knockdown lagi, choker ke arah bagian atas, membuat lihat Apex langsung dikirim ke arah bagian depan, tapi Genfos bisa melakukan pertahanan yang sempurna. Apex mencoba untuk melakukan sebuah penetrasi masuk, bahkan choker harusnya di bagian belakang juga bergerak juga. Genfos hanya ada sebuah net yang dilemparkan ke arah bagian depan, tapi Yuhaiman terbangkan Genfos mundur ke arah bagian belakang, tapi terlalu choker. Apex maju lagi ke arah bagian depan. Ini body system yang begitu kuat dan 4M ada freak.
Dia berhasil menumbangkan juga terang Villa kan begitu pede ini ya. Dengan begitu on point dia loh. Knockdown maju satu persatu, backup dari bagian belakang maju lagi satu, gantiannya begitu sempurna. Dan for MV ini apa ya, Win? Wow. Tahu Kak, ini bener bingung banget sih. Ini udah kayak lagunya Aladdin, tau gak? Speechless banget sih sama tim 4MV ya. Ya. Gak ngerti, kayak itu tuh kayak udah menyatu jadi kayak satu individu yang bermain gitu loh Kak. Kayak nggak harus komunikasi lagi panjang lebar, tapi mereka udah punya instingnya masing-masing, bisa Wow. membackup juga, dan bahkan unstoppable buat tim 4MV. 10 poin eliminasi kali ini di koleksi, dan bahkan pelebarannya merata 3-3-1 untuk setiap poin eliminasi yang didapatkan juga oleh masing-masing individu player dari tim 4MV. Walaupun tinggal 2, tapi ini tim yang memang juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Dan lihat, kalau sebelumnya Kadoge itu ada Cleon yang menjadi jangkar terakhir buat tim Morph GPX, kali ini Rocky yang menggantikan tugas dari Cleon selama 3 game sebelumnya. Betul, tapi itu dia endingnya menuju ke arah kiri dari Persija EVOS. Mereka bisa mainin ke arah bagian lower ground-nya, karena endgame-nya kayaknya biasanya Miramar akan menjauhi tebing-tebing terjal ya. Jadi let's see bagaimanakah permainan yang akan mereka lakukan. SG, ternyata Mr. Boro yang tadi jatuh, yang tadi kita sebutkan, berhasil untuk melakukan revive, smoke di pop out, dan coba untuk maju. Rocky dapat 2 knockdown, lu bakal keren banget, sumpah. Rocky, let's go. Tembakan ke arah bagian depan, Rocky menghentikan bagian Uzi, satu didapatkan, kejar Mr. Boro, aduh, tipis banget ini, tapi nice try untuk Rocky karena memang di-push 2 orang tidak mudah sama sekali. Betul, yang pastinya nice sebesar-besarnya buat tim Morph GPX di hashtag yang ke-6 untuk seorang Rocky, dan kita masih tersisa PJV dan juga tim RRQ buat tim Indonesianya. Sedangkan untuk 3 tim lain dari tim 4MV, Scarlet Gaming, dan juga dari tim A1 yang masih bertahan sampai ke late game, sampai di posisi top 5 ya. Tapi kita akan pantau juga kayaknya ya, ini akan ada 3-way showdown antara tim RRQ, A1, dan juga tim Persija EVOS. Itu dia, karena mereka akan bergerak di satu titik yang sama. A1, Nightwing akan mulai maju, terdorong oleh zona. Lihat DPS-nya udah nggak main-main. Udah sekitar 5 health point per detik, dan Hexas lagi-lagi nade-nya connect dengan sangat baik. Bosku tadi meratakan MAB, kemudian sekarang A1-nya rata oleh RRQ. Jadi memang Hexas akhirnya mendapatkan eliminasi nade yang dibutuhkan juga. PJV akan melakukan sebuah maju juga ke dalam zona, tapi Hexas terlalu open smoke, hanya menjadi sebuah penghalang. Misteri akan melakukan sebuah nitro dengan Molly, udah dilempar, ternyata tidak mengenai Hexas karena Hexasnya di belakang, tapi kok Misteri lempar ke depan situ ya. Mungkin kurang jauh dikit tentunya, tapi dari Lynx justru tumbang kali ini, membuat keadaan berimbang 2 lawan 2. Hexas tembakan karena bagian Zuxi terdorong oleh zona juga, dan Molly dari Hexas membuat RRQ kembali lagi kuat, hanya menyisakan Misteri menjadi the last man standing. Yes, betul. Satu pilar terakhir untuk seorang Misteri yang juga menjadi penjaga gawang untuk masuk ke dalam area play zone sendiri. Di-push langsung gunakan DBS gamingnya. Satu pick belum dapat, tapi nampaknya lihat di-break langsung dengan tembakan-tembakan DBS seorang Hexas yang berhasil bisa mendapatkan the last man standing dari tim Persija EVOS. Karena memang Persija EVOS itu ternyata mereka nggak hanya fokus fight dengan tim RRQ. 4MV pun tadi dapetin pick off juga ke salah satu player tim Persija EVOS. Tapi ini berarti endgame yang cukup baik buat RRQ, bisa maju ke arah bagian depan. 4MV kita harapkan bisa menumbangkan 1 atau 2 orang dari Skylight, karena kali ini udah mulai maju ke arah bagian depan. Tembakan ke arah bagian depan, tapi Mr. Boro tumbang, menyisakan 1 orang saja. Yes, di end begitu saja oleh Apex. Apex akan maju ke arah bagian depan, tapi melawan MG3 tidak mudah tentunya. Mengganti ke arah bagian UMP, Hipfire tadi memberikan damage ke arah Giante. Sorry, ini bukan Gente, tapi akhirnya 4MV rata, namun RRQ bisa maju ke dalam zona 2-on-2 situation. Nanti terbuka banget, oh no! Bosku tertumbangkan, Hexas the last man standing, maju ke arah bagian depan. 1v1, ayo bisa yuk Hexas menangkan fight kali ini, tinggal misalkan 1 lawan 1. Tapi lihat, maju, jiggle, kanan, kiri, tembakan DBS, tapi belum menumbangkan. Ayo maju ke arah bagian dalam, tumbang, 1 melawan 1 sekarang, antara Hexas dan 1 player dari tim Gaming. Net Dikuk akan dilempar sebentar lagi, menggunakan sebuah foresight, ke bagian depan. Netnya udah matang banget, oke low HP, tapi apakah bisa atau tidak? Dan Skylight Gaming yang memenangkan fight kali ini, karena memang udah sulit banget, but nice try untuk RRQ.